Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tiga studi kasus penerapan ERP, yang mana ini merupakan eh, pemenuhan tugas dari mata kuliah PSDP yang diampu oleh Bapak Fatoni. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Raffi Al-Bukhari, Bintang Ikhwan, Kegus Lutfi, Faris Akbar, dan saya sendiri Muhammad Fatan. Baik, topik pertama yang akan kami angkat mengenai penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia Persero yang akan dijelaskan oleh Saudara Ki Agus Muhammad Lutfi Kailani. Pada Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia atau Persero. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu ada proses manual sebelum penerapan ERP. Sebelum menerapkan ERP, PT Garuda Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan juga logistik. Sistem yang digunakan terpisah-pisah dan tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan kesulitan dalam konsolidasi data dan juga komunikasi antar kantor pusat dengan cabang-cabang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pencatatan transaksi dilakukan secara manual atau menggunakan sistem komputer yang tidak terhubung antar departemen. Hal ini sering mengakibatkan keterlambatan dan juga pemrosesan data, kesalahan, maupun laporan keuangan yang tidak akurat. Selain itu, PT Garuda Indonesia memiliki cabang di berbagai negara. Masalah perbedaan bahasa memperlambat alur komunikasi dan juga koordinasi antar cabang, terutama dalam pengelolaan karyawan dan juga operasional internasional. Yang kedua ada tantangan. Yang pertama ada tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam konsolidasi data dan komunikasi antar departemen serta cabang-cabang di berbagai negara. Setiap departemen menggunakan sistem yang berbeda, membuat penyatuan informasi menjadi lambat dan rawan kesalahan. Sistem manual ini menghambat efisiensi operasional karena membutuhkan waktu yang lama untuk memproses dan juga mengirimkan data, serta menimbulkan duplikasi dan juga redundansi pekerjaan. Selain itu, adanya perbedaan bahasa di cabang-cabang luar negeri menambah kompleksitas dalam manajemen operasional dan juga pelaporan. Koordinasi yang kurang efisien ini mengakibatkan kesulitan dalam pengolahan logistik, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada proses setelah implementasi ERP. Pada tahun 1999, PT Garuda Indonesia mulai mengimplementasikan sistem ERP berbasis SAP untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem ini diterapkan secara bertahap, mulai dari Departemen Keuangan dan juga sumber daya manusia, lalu meluas ke logistik. ERP mengintegrasikan semua proses bisnis di perusahaan, sehingga data dapat diakses secara real-time oleh setiap departemen dan juga cabang di seluruh dunia. ERP juga mendukung multibahasa yang mempermudah koordinasi antara kantor pusat dan juga cabang-cabang di luar negeri. Semua laporan keuangan, manajemen karyawan, dan juga logistik diakses melalui satu sistem yang terpusat yang otomatis mengelola transaksi dan juga komunikasi lintas negara dengan format bahasa yang sesuai dengan masing-masing cabang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris Akbar Adiprama. Baiklah, terima kasih Saudara Lutfi atas kesempatannya. Mungkin saya akan melanjutkan yaitu terkait keuntungan implementasi RFP. Yang pertama ada efisiensi operasional, selanjutnya yaitu penghematan biaya, dan yang ketiga ada kepuasan pelanggan, dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin selanjutnya saya akan masuk ke topik kedua yang di mana otomatisasi transaksi finansial di Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait proses manual sebelum RRP. Sebelum implementasi sistem Enterprise Resource Planning, Universitas Pajajaran menghadapi tantangan besar dalam mengelola transaksi finansialnya. Proses manual yang ada melibatkan pengajuan permohonan pembayaran seperti gaji dan remunerasi pegawai yang harus dilakukan secara langsung ke kantor perbankan. Setiap unit kerja di universitas mengajukan permohonan transaksi yang kemudian harus divalidasi oleh berbagai direktorat. Proses ini seringkali berlarut-larut karena memerlukan tanda tangan dan persetujuan dari banyak pihak. Nah, pada saat ketergantungan tersebut, pada kunjungan fisik ke bank membuat proses semakin lambat.
pegawai yang harus menerima gaji atau honor seringkali terjebak dalam antrean panjang di kantor bank. Nah, itu kan butuh menunggu proses validasi dan transfer itu dilakukan. Nah, keterlambatan ini seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam pengisian data, kurangnya dokumentasi yang diperlukan, atau permasalahan dalam komunikasi antar unit kerja dan direktorat. Semua faktor ini berkontribusi pada ketidakpastian waktu pembayaran yang dapat mengganggu kepercayaan pegawai terhadap manajemen Universitas Pajajaran. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bintang Ikhwan Najatafani. Oke, terima kasih Saudara Faris. Mungkin Bintang melanjuti dari pembahasan Faris tadi mengenai tantangannya. Yang pertama itu ada lambatnya proses transaksi, yaitu maksudnya itu proses pengajuan dan persetujuan yang dilakukan secara manual memakan waktu yang tidak sedikit. Keterlambatan ini berdampak langsung pada kepuasan pegawai. Lalu yang kedua itu ketergantungan pada kunjungan fisik. Maksudnya itu setiap transaksi mengharuskan pegawai untuk mendatangi bank, meningkatkan waktu dan tenaga yang terbuang. Risiko kesalahan dan penundaan, yaitu maksudnya itu dengan proses verifikasi manual, risiko kesalahan dan pengisian data atau dokumen yang hilang sangat tinggi, berujung pada penundaan pembayaran. Oke, lalu ke proses setelah implementasi ERP. Pada Maret 2018, UNPAD memutuskan untuk menerapkan sistem ERP sebagai solusi untuk masalah yang ada. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan semua proses transaksi finansial dalam satu platform digital yang efisien. Dengan menggunakan sistem ERP ini, setiap unit kerja dapat melakukan pengajuan transaksi secara elektronik tanpa harus mendatangi kantor bank. Setiap pengajuan akan dikirim secara langsung ke Direktorat Keuangan dan Logistik untuk divalidasi. Lalu yang kedua, salah satu fitur unggulan dari sistem ERP yang diterapkan di UNPAD adalah host-to-host payment. Fitur ini memungkinkan universitas untuk terhubung langsung dengan sistem perbankan, memfasilitasi transfer dana tanpa perlu adanya interaksi fisik dengan bank. Setelah permohonan transaksi diajukan dan divalidasi, proses transfer gaji atau honor ke rekening pegawai dilakukan secara otomatis dan instan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam proses manual. Selanjutnya, yaitu mengenai implementasi ERP. UNPAD juga mendapatkan keuntungan dalam hal monitoring real time. Semua transaksi dapat dipantau secara digital, memungkinkan pihak manajemen untuk melihat status setiap pengajuan dan mendeteksi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses validasi. Sistem ini menciptakan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan finansial, memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa hak mereka akan terpenuhi tepat waktu. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rafli Al-Bukhari. Kepada Saudara Rafli dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari penerapan ERP di UNPAD tadi. Yang pertama itu adalah multibahasa, terkait di multibahasa. Jadi sistem ERP yang diterapkan di UNPAD mendukung penggunaan beberapa bahasa. Jadi memungkinkan pegawai dan pengguna dari berbagai latar belakang untuk mengakses dan memahami sistem dengan lebih mudah. Hal ini sangat penting dalam lingkungan akademik yang multikultural, di mana staf dan mahasiswa mungkin berasal dari berbagai negara dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Dengan adanya opsi multibahasa, proses pengajuan dan validasi transaksi menjadi lebih inklusif, meningkatkan partisipasi dan pemahaman di seluruh universitas. Lalu yang kedua terkait dengan proses transaksi yang lebih cepat. Jadi dengan otomatisasi, jadi langsung otomatis dan juga terintegrasi dengan bank yang dapat mempercepat seluruh proses transaksi finansial. Lalu yang ketiga, pengurangan resiko penundaan. Jadi dengan ERP ini, sistem validasi itu akan real time, memastikan bahwa setiap pengajuan dapat diproses dengan cepat, mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Lalu yang keempat adalah monitoring yang efektif. Dengan semua data dikelola dalam satu sistem, manajemen dapat dengan mudah melacak transaksi dan mengambil tindakan cepat jika terjadi masalah. Lalu yang terakhir adalah aksesibilitas yang lebih baik. Dengan dukungan multibahasa, memungkinkan semua pegawai untuk memahami proses dan prosedur dengan lebih baik.
sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Masuk ke topik ketiga yaitu otomatisasi purchasing order di PT Jaya Guna Lancar. Jadi ini terkait dengan purchasing order. Oke, jadi proses manual sebelum ERP di PT Jaya Guna Lancar. Jadi sebelum PT Jaya Guna Lancar ini menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, pengelolaan proses purchasing order itu dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Setiap permintaan pembelian harus dicatat secara terpisah, mulai dari permintaan pembelian hingga pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Proses ini sangat lambat karena membutuhkan waktu lama untuk memastikan data yang dimasukkan akurat, serta harus melalui banyak langkah verifikasi di berbagai departemen. Tidak hanya itu, kesalahan input data seringkali terjadi akibat pengisian manual dan penggunaan rumus yang rumit. Misalnya, staf harus membuat formula secara manual setiap kali melakukan rekonsiliasi data antara dokumen yang berbeda. Keterlambatan dan juga potensi kesalahan ini menghambat operasional perusahaan dan berpengaruh pada efisien waktu kerja. Selain itu, proses pembelian juga tidak terintegrasi dengan baik antara departemen pembelian dan juga keuangan, yang menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan pemantauan transaksi secara keseluruhan. Kondisi ini membuat pengelolaan pembelian menjadi tidak efisien, apalagi jika terjadi gangguan seperti pemadaman listrik yang berakibat pada data yang belum disimpan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fatan. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan dari Saudara Abu Hori mengenai tantangan. Tantangan di sini ada 4 yang kami kategorikan. Pertama itu lambatnya proses pengelolaan pembelian. Proses manual melalui Excel memperlambat pencatatan dan pengelolaan permintaan serta pesanan pembelian. Kemudian adanya tingginya risiko kesalahan. Kesalahan input data dan kerumitan dalam rekonsiliasi dokumen menjadi tantangan besar, terutama dalam memastikan data yang akurat. Koordinasi yang buruk, sistem yang tidak terintegrasi membuat koordinasi antara departemen sulit dilakukan, menyebabkan keterlambatan dan pemrosesan pembelian. Kemudian tidak adanya pemantauan real time, yang mana mengakibatkan sulitnya melakukan pemantauan real time atas status pembelian dan penerimaan barang. Baik, selanjutnya adalah proses setelah implementasi ERP. PT Jaya Guna Lancar memutuskan untuk menerapkan sistem ERP pada modul pembelian dengan menggunakan Accurate Enterprise pada tahun 2017. Dengan sistem ERP ini, perusahaan dapat mengotomatisasi seluruh proses pembelian, mulai dari permintaan pembelian, purchase order, penerimaan barang, hingga faktur dan pembayaran pembelian. Salah satu keunggulan dari implementasi ERP adalah integrasi yang real-time, yang memungkinkan semua proses pembelian dapat dilakukan dan dipantau secara langsung oleh berbagai departemen. Setiap kali ada permintaan pembelian, sistem secara otomatis mengubah status item menjadi on purchase. Begitu purchase order dibuat tanpa perlu pengisian manual. Proses ini menghilangkan ketergantungan pada penggunaan formula Excel yang rumit dan mempercepat alur kerja. Selain itu, sistem ERP memungkinkan perusahaan melakukan transaksi secara otomatis dan mengintegrasikan setiap langkah proses pembelian. Fitur multibahasa dalam ERP juga menjadi nilai tambah, terutama bagi PT Jaya Guna Lancar yang memiliki karyawan dengan latar belakang bahasa yang beragam. Dengan sistem ERP yang mendukung berbagai bahasa, komunikasi dan pemahaman antara pengguna di departemen yang berbeda menjadi lebih mudah tanpa kendala bahasa. Baik, keuntungan implementasi ERP pada topik ini ada 5 yang kami kategorikan. Pertama, otomatisasi proses pembelian, yang mana sistem ERP mengotomatisasikan setiap langkah dalam proses pembelian, mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran, menghilangkan kesalahan manual dan mempercepat alur kerja. Pemantauan real time, dengan ERP, semua transaksi pembelian dapat dipantau secara real time, memungkinkan manajemen melihat status setiap pesanan dan mendeteksi hambatan secara langsung. Kemudian ada pengurangan kesalahan, dengan ERP dapat menghilangkan kebutuhan untuk membuat formula manual yang mengurangi risiko kesalahan input data dan meningkatkan akurasi transaksi. Selanjutnya ada koordinasi yang lebih baik, yaitu integrasi antara modul pembelian dan keuangan, memungkinkan koordinasi yang lebih antar departemen sehingga transaksi dapat diproses lebih cepat dan efisien. Dukungan multibahasa, yang mana dalam ERP ada fitur ini memastikan bahwa semua pengguna, baik yang berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda, dapat mengakses dan menggunakan sistem dengan mudah, meningkatkan inklusi di seluruh perusahaan. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.